Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Naomi merupakan perempuan pada umumnya dalam denyut langkah kehidupan keluarga di Israel kuno. Namun dalam narasi kehidupannya terdapat banyak lambang yang melaluinya kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Meskipun tidak ada catatan dalam Alkitab, namun saya yakin bahwa seperti anak-anak pada umumnya, maka Naomi pasti juga memiliki orang tua. Dan sekali lagi, meskipun tidak ada catatan dalam Alkitab, namun saya juga yakin bahwa ayah Naomi pasti adalah seorang laki-laki dan ibunya adalah seorang perempuan. Selanjutnya, seperti adat kebiasaan di Israel kuno, maka nama Naomi pasti merupakan nama pemberian ayahnya yang memiliki pengharapan supaya kehidupan putrinya selalu semanis namanya. Naomi memang merupakan nama Ibrani yang berarti manis, dan sebagai orang tua, pasti ayah dan ibunya akan berusaha semampunya untuk menjadikan kehidupan Naomi selalu semanis namanya. Saya yakin kehidupan Naomi memang manis, meskipun tidak selalu manis. Karena memang begitulah hukum kehidupan di dunia fana yang terdiri dari berbagai rasa. Setidaknya saya yakin bahwa kehidupan Naomi pasti menjadi manis ketika ia sudah dewasa dan kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Elimeleh. Dalam bahasa Ibrani, Eli berarti Allahku dan Meleh berarti raja. Jadi Elimeleh berarti Allahku adalah raja. Di Israel kuno, pernikahan merupakan hal umum bagi seorang perempuan dewasa. Namun sejatinya pernikahan Naomi dengan Elimeleh dapat dilihat sebagai suatu lambang bahwa Naomi bersedia menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Karena seperti kita ketahui, hubungan antara Allah dengan umatnya terkadang digambarkan layaknya suami istri, dengan Allah sebagai mempelai laki-laki dan umatnya sebagai mempelai perempuan. Naomi berarti manis, dan semenjak menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya, maka kehidupan Naomi benar-benar manis sesuai dengan namanya. Apalagi Naomi tinggal di kota Bethlehem. Dalam bahasa Ibrani, Bait berarti rumah dan Lehem berarti roti. Jadi Bethlehem berarti rumah roti. Sejatinya hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu lambang bahwa pada saat Naomi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya, maka Allah akan memelihara kehidupannya sedemikian rupa sehingga berkecukupan, jika tidak boleh disebut berkelimpahan. Memang haruslah diakui ada peribahasa yang menyatakan bahwa ayam mati di lumbung padi. Namun kita juga tahu bahwa rumah roti bukanlah lumbung padi dan Naomi bukanlah ayam. Jadi kita boleh yakin bahwa Naomi pasti memiliki kehidupan yang manis sesuai dengan namanya. Kehidupan Naomi yang manis menjadi semakin manis ketika ia dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Mahlon. Mahlon bisa berarti tarian atau nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Oleh karena itulah Mahlon juga bisa diterjemahkan sebagai kegembiraan. Sejatinya hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu lambang
bahwa saat Naomi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya, maka Allah akan memberinya kehidupan yang diwarnai hari-hari penuh kegembiraan. Beberapa tahun berselang, Naomi kembali dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Kilion. Kilion berarti sangat baik. Sejatinya hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu lambang bahwa pada saat Naomi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya, maka Allah akan memberinya kehidupan yang sangat baik. Naomi berarti manis. Begitulah namanya dan begitulah juga kehidupannya. Tetapi yang namanya kehidupan tidak selalu manis. Karena memang begitulah hukum kehidupan di dunia fana yang terdiri dari berbagai rasa. Terkadang Allah mengizinkan kesusahan dan penderitaan menerjang hidup umatnya untuk menguji iman sang umat dan menjadikannya semakin kuat melekat kepadanya. Demikianlah kemudian yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Rut pasal 1 ayat 1a mencatat bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Menilik kehidupan pada zaman para hakim, di mana setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, maka bencana kelaparan tersebut kemungkinan besar merupakan hukuman dari Allah supaya umatnya segera bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Nampaknya bencana kelaparan tersebut begitu dahsyat dan berskala nasional sehingga Bethlehem yang merupakan rumah roti juga tidak luput dari serbuan bencana kelaparan. Bencana kelaparan melanda Bethlehem dan iman Naomi diuji. Namun patut disayangkan bahwa Naomi mengambil pilihan yang salah. Alih-alih semakin kuat melekat kepada Allah dan berharap kepadanya, Naomi justru memilih untuk meninggalkan Allah dan berpaling kepada Allah lain yang sejatinya bukan Allah. Hal tersebut dilambangkan dengan catatan singkat sebagai berikut. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Rut pasal 1 ayat 1b. Mungkin masih bisa dimaklumi apabila keluarga Naomi pergi ke Moab untuk mendapatkan roti yang semakin sulit didapatkan di Bethlehem karena terjadinya bencana kelaparan yang dahsyat. Namun mereka pergi ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dan hal tersebut dilakukan bukan untuk mencari masa depan yang lebih baik. Karena menurut pengakuan Naomi, ia berangkat dengan tangan penuh. Rut pasal 1 ayat 21. Jadi yang dilakukan keluarga Naomi jelas bukan merupakan tindakan yang terpuji. Karena mereka memilih untuk meninggalkan Allah dan juga saudara-saudara sebangsanya yang seiman ketika mereka sedang berada dalam kesusahan. Kesalahan Naomi nampaknya segera mendapat hukuman dari Allah. Karena tidak lama setelah menetap di Moab, maka matilah suaminya Elimelek. Sejatinya hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu lambang bahwa Naomi tidak lagi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Karena Elimelek berarti Allahku adalah raja. Dan ketika Elimelek mati, maka berarti Allah sudah tidak menjadi raja dalam hidup Naomi. Naomi telah meninggalkan Allah. Ia sudah tidak menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang membiarkan kedua putranya menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Padahal hal tersebut merupakan kekejian di hadapan Allah yang dengan jelas dan tegas melarang umatnya untuk memperistri perempuan-perempuan kafir, para penyembah berhala. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4, Yosua pasal 23 ayat 12 dan 13.
Kesalahan Naomi nampaknya segera mendapat hukuman dari Allah karena tidak lama berselang kedua putranya mati. Sejatinya, hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu lambang bahwa pada saat Naomi tidak lagi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya, maka kehidupannya yang pada dasarnya manis kemudian berubah menjadi pahit. Mahlon berarti kegembiraan. Dan ketika Mahlon mati, maka berarti tidak ada lagi kegembiraan dalam kehidupan Naomi. Kilion berarti sangat baik. Dan ketika Kilion mati, maka berarti tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupan Naomi. Hidup tanpa kegembiraan dan kebaikan. Apalah artinya hidup? Mungkin itulah yang terpikir dalam benak Naomi. Hidup tanpa kegembiraan dan kebaikan. Apalah artinya hidup? Hidup yang tanpa arti itulah yang buat Naomi mulai meratapi kehidupannya yang pahit. Dan dengan hati yang pedih ia berkata, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Rut pasal 1 ayat 13. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. Semua pernyataan Naomi jelas bernada menyalahkan Allah. Dan tanpa mengambil langkah introspeksi, Naomi menuduh Allah sebagai biang keladi yang memahitkan hidupnya. Padahal segala kepahitan tersebut sejatinya merupakan konsekuensi dari pilihan Naomi sendiri yang salah karena meninggalkan Allah dan tidak lagi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Setelah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, maka berangkatlah Naomi untuk pulang ke tanah Yehuda. Rut pasal 1 ayat 7. Naomi meminta Orpa dan Rut, kedua menantunya, untuk tidak perlu mengikutinya. Lalu mendesak mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan hidup mereka. Karena ia merasa sudah tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidupnya. Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13. Orpa mencium mertuanya, kemudian berpamitan untuk pergi kembali ke rumahnya. Namun Rut tetap berpaut pada Naomi dan dengan tegas berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Sahabat-sahabat Kristus, Rut berarti sahabat. Dan Rut benar-benar menjadi sahabat yang baik dan setia. Sungguh merupakan penghiburan yang sangat melegakan bahwa di tengah kepahitan hidup Naomi ternyata masih ada seorang sahabat yang baik dan setia mendampinginya. Tekad kuat Rut untuk setia mendampingi Naomi seakan-akan mengingatkan Naomi pada tindakannya yang tidak terpuji di masa lampau, yaitu meninggalkan Allah dan juga saudara-saudara sebangsanya yang seiman ketika mereka sedang berada dalam kesusahan. Dan hal itulah yang mungkin membantu Naomi untuk kembali kepada Allah dan kembali menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Rut pasal 1 ayat 22 mengisahkan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem
pada permulaan musim menuai jelek. Sahabat-sahabat Kristus, anak yang hilang telah kembali lagi kepada bapaknya yang penuh kasih. Dan dengan segera disambut berkat yang digambarkan dengan sebaris kalimat. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelek. Sungguh indah kasih pemeliharaan Allah kepada umatnya. Naomi pulang dengan tangan kosong, tetapi Allah yang penuh kasih menyediakan bulir-bulir jelai yang jatuh ke tanah. Dan sesuai adat yang berlaku di Israel kuno, maka hal itu memang disediakan bagi orang-orang miskin yang hendak memungutnya. Itulah awal dari perjumpaan Rut dengan Boas, sang pemilik ladang jelai, yang akhirnya berhasil menikahi Rut sesuai hukum perkawinan anggan atau perkawinan kerabat yang berlaku di Israel kuno. Rut pasal 4 ayat 9 sampai 13. Dalam bahasa Ibrani, Boas berarti cepat dan kuat. Begitulah namanya dan begitulah yang dilakukannya terhadap Rut. Sebagai kerabat Naomi dari pihak suaminya, maka Boas seorang kaya raya dari kaum Elimelech dengan cepat dan kuat tampil sebagai penebus bagi Rut dengan membayar sejumlah harga untuk menjadikan Rut sebagai istri yang sah. Dengan demikian, melalui penebusan tersebut, maka Naomi pun menerima suatu kehidupan yang baru. Sejatinya hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu lambang penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus pada zaman perjanjian baru. Karena di atas kayu salib, Ia sudah menebus umat manusia yang berdosa dan membayarnya dengan darahnya yang mahal, sekaligus memberi kehidupan yang baru kepada umat tebusan. Melalui penebusan yang dilakukan Boas terhadap Rut, maka kehidupan Naomi pun dipulihkan dan menjadi manis kembali. Hal ini digambarkan oleh pernyataan para perempuan setelah mereka mengetahui bahwa Rut telah melahirkan seorang putra bagi Boas. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Rut pasal 4 ayat 14 dan 15. Anak laki-laki Rut bernama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rut pasal 4 ayat 17. Jadi kehidupan Naomi benar-benar dipulihkan, menjadi manis kembali sesuai dengan namanya. Karena pada akhirnya nama Naomi turut tercatat di buku sejarah bangsa Israel dalam hubungannya dengan Raja Daud yang dikenal secara luas sebagai raja terbesar yang menjadi teladan indah bagi bangsa Israel. Sahabat-sahabat Kristus, Naomi berarti manis dan sebaliknya Mara berarti pahit. Tetapi sejatinya Naomi atau Mara, manis atau pahit, bukanlah sekadar soal nama. Naomi atau Mara, manis atau pahit, bukanlah sekadar soal rasa. Naomi atau Mara, manis atau pahit, juga bukan sekadar soal keadaan, melainkan soal hubungan dengan Allah. Apabila hubungan kita dekat dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup kita, maka kehidupan kita pada dasarnya adalah manis, meskipun terkadang juga ada rasa lainnya. Sebaliknya, apabila hubungan kita jauh dari Allah dan tidak lagi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup kita, maka kehidupan kita pada dasarnya adalah pahit, meskipun terkadang juga ada rasa-rasa lainnya. Naomi berarti manis, dan kehidupan Naomi juga manis sesuai dengan namanya. Tetapi kehidupan Naomi berubah menjadi Mara yang berarti pahit,
karena ia memilih untuk meninggalkan Allah dan tidak lagi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Jadi Naomi atau Mara, manis atau pahit, semuanya tergantung pilihan kita masing-masing. Jangan sampai salah memilih, karena setiap pilihan mengandung konsekuensi. Belajarlah dari kisah kehidupan Naomi yang dipenuhi kepahitan, padahal namanya berarti manis. Dan jadilah bijak untuk mengambil pilihan yang benar, yaitu hidup dekat dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup kita, supaya kehidupan yang pada dasarnya adalah manis menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Amin.